Sobat Insani yang terkasih, selamat berjumpa lagi di dalam Renungan Insani pada hari ini, tanggal 7 Desember tahun 2021. Hari ini Gereja Kudus Allah memperingati pesta atau peringatan Santo Ambrosius. Mari kita bersama-sama memulai renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga rahmat-Mu menyertai kami, anak-anak-Mu yang senantiasa berusaha mencari jalan menuju Engkau. Tuntunlah kami dan curahilah kami dengan bimbingan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan ini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulanglah ia ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, dalam filosofi pengembangan kualitas sumber daya manusia, satu hal yang sangat dipegang kuat adalah pepatah ini. Ketika kita ingin membuat orang berkembang, maka jangan pernah memberi ikan kepada dia.
berikanlah kail, agar dengan kail itu ia akan berusaha dengan caranya sendiri mencari ikan, mendapatkan ikan, dan bahkan mungkin ikan yang akan dia peroleh jauh lebih besar, jauh lebih berat dibanding dengan ikan yang kita berikan kepadanya. Sahabat-sahabat insani dimanapun Anda berada, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Ia memberikan hati dan pikiran kepada kita. Ia memahkotai hidup kita dengan kemauan, dengan keterampilan, dan dengan berbagai macam hal yang luar biasa. Itulah sebabnya setelah Allah menciptakan manusia, Allah duduk dan melihat bahwa apa yang ia ciptakan sungguh amat baik adanya. Pada hari ini, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kita mendengarkan cerita tentang penyembuhan orang yang lumpuh. Di balik kisah penyembuhan ini ada hal luar biasa yang baik kalau kita angkat dan kita renungkan secara mendalam pada hari ini. Dikisahkan bahwa ada sekelompok orang yang mencoba membawa orang yang lumpuh masuk menemui Yesus dan berharap Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tetapi karena begitu padatnya orang yang mengelilingi Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, orang-orang ini tidak bisa membawa si lumpuh. Lalu orang-orang ini mencari cara yang sangat cerdas. Mereka akhirnya bisa membawa orang yang lumpuh itu ke hadapan Yesus dengan cara menurunkan orang yang sakit lumpuh itu bersama dengan tempat tidurnya dari atap rumah tepat di hadapan Tuhan Yesus. Lalu terjadilah mujizat penyembuhan itu. Bagi saya ini hal yang menarik, yang mau memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengalami rahmat-Nya. Tetapi supaya manusia bisa sungguh-sungguh mengalami rahmat itu, manusia harus mencari jalan supaya mereka bisa bertemu dengan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, merasakan sentuhan kasih Tuhan sebagaimana yang dialami oleh orang yang lumpuh itu. Kerap kali di dalam kehidupan kita mengeluh karena kita bagaikan menghadapi kehidupan yang tiada henti dengan kesulitan, kesukaran, kepahitan. Namun ketika kita mengalami situasi seperti ini, baiklah kita kembali kepada apa yang terjadi pada bacaan Injil hari ini. Mujizat Allah itu terjadi karena kita dari pihak manusia berusaha mencari tahu bagaimana supaya bisa menikmati belas kasih Allah. Ingatlah, manusia tidak diciptakan bagaikan kertas putih yang tidak ada isinya. Sejak awal ketika Allah menjadikan manusia, Ia sudah memberikan kita begitu banyak kemampuan. Dan kemampuan yang kita miliki bukanlah kemampuan seadanya. Kita memiliki kemampuan yang luar biasa, yang paling tinggi di antara segala ciptaan Allah lainnya. Kita sudah melihat dalam sejarah yang begitu panjang bagaimana manusia melakukan hal-hal yang luar biasa. Mengapa? Karena manusia menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan cara berinovasi,
mengembangkan kreativitasnya, membangun imajinasinya. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, Santo Ambrosius yang perayaannya kita kenangkan hari ini adalah salah satu contoh bagaimana orang sungguh-sungguh menyadari betapa luar biasanya kesempatan yang diberikan Allah di dalam hidup ini. Ia mempunyai talenta, ia adalah orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang luar biasa. Dan ia mewujudkan rencana Allah demi mempertahankan iman Kristiani dengan cara menghadirkan pembelaan-pembelaan berhadapan dengan begitu banyak paham yang menyesatkan, khususnya paham Arianisme di sekitar abad keempat yang lalu. Maka terjadilah mujizat ketika iman Kristiani dirongrong berkat perjuangan salah satunya dari Santo Ambrosius. Iman Kristiani itu tetap bisa bertahan. Pesan yang berharga diberikan oleh kitab suci pada hari ini kepada kita. Tuhan membuka kesempatan bagi kita mengalami berkat-Nya, melihat mujizat-Nya, disentuh oleh belas kasih-Nya. Tetapi kita sebagai manusia tidak boleh sekedar membuka tangan kita, menunggu turunnya mujizat itu. Kita harus melakukan sesuatu agar nama Tuhan semakin dimuliakan melalui berkat-Nya bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa bersama. Ya Allah, perjalanan hidup kami begitu panjang dan tidak mudah. Tetapi kami yakin karena kehendak yang Kau anugerahkan kepada kami akan melalui perjalanan itu. Dan di ujung perjalanan itu kami melihat semakin banyak berkat-Mu turun atas kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk tetap berpegang teguh pada kehendak ini, agar mujizat-mujizat-Mu, agar kebesaran nama-Mu semakin nampak kami alami dalam hidup kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda semua, kita semua dimanapun kita berada, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcelo Tandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.